Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan scroll view dan juga text view dalam membuat sebuah aplikasi dengan teks yang cukup panjang sehingga teksnya bisa di scroll layaknya menggunakan aplikasi seperti membaca buku ataupun membaca sebuah artikel yang teksnya cukup panjang sehingga kita bisa lakukan scroll ke atas maupun ke bawah. Kalau begitu kita langsung saja mulai. Saya akan buka Android Studio-nya dulu, kemudian saya akan buat new project, kemudian saya pilih empty activity dan saya akan memberi nama aplikasinya adalah scrolling text, yaitu sebuah aplikasi yang bisa memanfaatkan scroll view untuk melakukan scrolling text yang cukup panjang. Nah, scrolling text ini mungkin saya beri nama my scrolling text saja. Kemudian bahasa pemrogramannya masih menggunakan bahasa Java, kemudian saya langsung klik finish. Oke, kita tunggu dulu untuk proses Gradle-nya seperti biasa ketika kita membuat sebuah new project. Oke, kita masih menunggu proses Gradle-nya. Oke, ini sudah hampir selesai. Ya, ini udah selesai. Oke, kemudian saya akan coba untuk ke bagian activity XML saja. Kemudian saya pilih mode code. Kemudian saya perbesar saja. Nah, untuk ini saya coba ke bagian mode split supaya bisa menampilkan di bagian kanan untuk preview pada hasil code XML-nya. Oke. Saya akan coba mengubah dulu root layout-nya yang tadinya constraint layout, sekarang saya ubah menjadi relative layout. Kemudian di sini text view-nya mungkin saya hapus dulu. Saya akan buat ulang untuk text view-nya. Text view-nya ini saya buat match parent, kemudian head-nya saya buat berat content. Kemudian mungkin saya beri ID, ini adalah TV title. Kemudian saya juga akan buat sebuah text view yang kedua, yaitu width-nya match parent, head-nya berat content. Kemudian saya akan beri ID, ID-nya adalah TV subtitle. Kemudian saya juga akan buat sebuah text view lagi, width-nya saya buat match parent, head-nya juga saya buat berkonten. Oke, kemudian ID-nya saya buat ini adalah TV artikelnya, artikel teksnya. Kemudian saya akan coba membuat susunannya dulu. Jadi ini mungkin saya beri teks, teksnya adalah saya akan membuat sebuah lorem ipsum, ya, teks. Kemudian yang ini mungkin saya beri juga teksnya dengan nama lorem ipsum text example. Oke. Kemudian mungkin di sini saya set ini below-nya berdasarkan ID dengan nama TV title. Oke. Kemudian yang ini juga saya set below-nya berdasarkan ID TV subtitle. Oke. Kemudian untuk yang bagian teksnya ini saya akan mengenerate sebuah text lorem. Jadi saya mungkin bisa menggunakan Word saja. Ini Word-nya saya langsung generate saja dari sini. Sama dengan lorem buka kurung, saya mau mengambil misalnya saya pakai 5,10, jadi langsung generate 10 paragraf, dengan setiap paragraf ada 5 kalimat. Oke. Kemudian saya coba tambahkan dulu beberapa atribut, seperti mau memberikan sebuah cetak tebal pada sebuah teks. Kalau di bagian HTML itu kita memberikan sebuah tag B untuk cetak tebal, ya. Mungkin yang ini saya variasikan dulu sebagai cetak tebal untuk beberapanya saja. Kemudian untuk yang bagian hal-hal yang lain, misalnya untuk yang ini saya cetak tebal, kemudian saya cetak miring. Ini saya tutup juga untuk cetak tebalnya. Mungkin ada beberapa saja yang saya akan atur. Misalnya yang ini saya coba beri cetak tebal dan saya berikan garis bawah. Kemudian mungkin saya bisa beri link, misalnya yang ini teks
this text was taken from www.lorem-ipsum.io misalnya. Oke. Kemudian ada beberapa lagi, misalnya saya ambil acak saja, misalnya yang ini saya buat garis bawah underline. Oke, dan sebagainya. Kemudian saya akan copy teks ini, saya Ctrl A kemudian Ctrl C. Kemudian saya pindah ke Android Studio dan saya coba ke bagian res, kemudian values, kemudian string. Di sini saya akan coba tambahkan sebuah string name, nama stringnya adalah lorem text, kemudian tutup. Di sini stringnya saya tinggal pastekan saja seperti ini. Oke. Kemudian mungkin saya buat beberapa dulu penambahan, misalnya yang ini saya mau buat italic, yang ini tambahkan /i penutup. Oke. Kemudian saya kembali ke activity main XML. Di sini bagian tv underscore article saya coba tambahkan lagi teks. Teksnya ini saya tambahkan add string, kemudian slash, namanya adalah lorem underscore text. Oke, kurang lebih seperti ini ya, memanjang, dan kita bisa lihat ini panjang sekali ya. Kemudian saya akan coba tambahkan lagi untuk line spacingnya. Seperti ini terlalu rapat ya untuk setiap spasi antar kalimatnya, jadi saya tambahkan line spacing ekstra. Di sini mungkin saya beri angka 15 sp saja supaya lebih ada jarak antar kalimatnya. Oke. Kemudian juga saya akan coba menambahkan size, text size untuk title-nya. Di sini title-nya saya beri size-nya dengan angka 17 sp. Kemudian saya beri style-nya adalah text style-nya bold, cetak tebal ya. Oke. Sepertinya masih terlalu kecil, saya tambahkan 21 sp. Kemudian yang ini saya tambahkan size-nya dengan ukuran 17 sp. Kemudian stylenya saya tambahkan bold. Oke. Kemudian yang bagian artikelnya mungkin saya bisa tambahkan margin topnya saya buat angka 16 dp. Kemudian mungkin di bagian atas sekali saya kasih marginnya 16 dp. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang bagian atas subtitle ini mungkin bisa saya beri font family yang berbeda. Font family-nya mungkin untuk bawaannya ada sans serif ya, mungkin ada beberapa lagi seperti monospace dan lainnya, kita bisa ganti-ganti, misalnya mau ubah ke monospace. Kalau yang ini mungkin font family-nya kita bisa merubah jadi sans serif ya. Oke, bisa kita ubah-ubah sih jadi ada sans serif yang light, medium ya, kayak gini, atau yang lebih ramping seperti ini. Oke, mungkin saya ubah jadi sans serif saja. Kemudian yang ini mungkin bukan monospace tapi saya ganti jadi sans serif yang condense seperti ini. Kemudian baru yang bawahnya yang seperti biasa ya, fontnya tidak saya ubah. Oke. Nah, yang ini mungkin saya akan coba dulu run ke device saya. Ini udah muncul device saya, kemudian saya coba run. Kita tunggu beberapa saat. Ini udah lagi proses install, ini udah selesai. Oke, ini saya tampilkan ya di device saya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi huruf cetak tebalnya, kemudian cetak miring, kemudian underline garis bawah ini udah sesuai yang sudah kita tambahkan tadi. Dan juga permasalahan yang muncul adalah ini tidak bisa di scroll karena
teksnya terlalu panjang dan view-nya hanya sebatas ini. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penambahan scroll pada teks view yang ada di sini? Caranya adalah kita menggunakan scroll view. Oke. Kita akan tambahkan scroll view di sini di bagian teks TV artikel. Saya akan tambahkan scroll view, kemudian width-nya saya buat wrap konten, kemudian height-nya saya juga buat wrap konten. Kemudian saya tutup, kemudian saya enter satu kali dan saya akan masukkan text view yang ini. Saya tekan Ctrl Shift panah atas biar mempercepat saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan cut paste, tapi kita langsung Ctrl Shift panah atas panah bawah gitu ya. Kemudian yang ini penggunaan below-nya berubah karena ini sudah ada grupnya, yaitu scroll view. Layout below-nya mengacu kepada TV subtitle, dan below yang ini saya hapus, nggak kita pakai lagi ya. Oke, kurang lebih seperti ini, dan saya coba run ke device Android saya. Oke, kemudian saya tampilkan ya. Oke, nah ini bisa scroll ya, jadi sudah bisa scroll. Jadi scrollnya ini membungkus sebuah teks artikel yang punya teks lorem yang cukup panjang. Oke, ini udah bisa scroll ya. Sekarang saya coba tambahkan lagi. Saya tambahkan sebuah atribut yang namanya adalah autolink. Autolinknya saya tambahkan web. Jadi kalau di bagian artikel teks ini ada yang berbentuk link ya, maka kalau yang berbentuk web link, maka kalau kita tampilkan dia muncul sebuah URL dan bentuknya seperti hyperlink teks. Kalau kita klik teks hyperlinknya, maka dia langsung mengarah ke sebuah browser untuk mengakses sebuah link tersebut. Jadi kita coba run lagi ke device Android. Kita akan coba lihat hasilnya. Oke. Ini ya sudah muncul. Nah, ini ada bentuk link ya. Jadi kalau saya klik, dia langsung mengarahkan ke browser untuk membuka link tersebut. Oke ya. Kemudian saya back kembali dan kita masih bisa scroll ke bawah. Oke, jadi semua teks yang berbau link web kita bisa klik dan bisa lihat ke browser. Oke. Oke, nah bagaimana kalau yang mau kita scroll view itu sebenarnya banyak sekali text view-nya, jadi ada multiple view. Maka kita harus membuat sebuah linear layout di dalam scroll view. Jadi perlu diketahui bahwa scroll view ini hanya bisa menghandle satu view saja di dalamnya. Ini kebetulan cuma satu. Bagaimana kalau banyak text view-nya atau banyak view-nya, maka kita harus bungkus ke dalam satu layout. Kita coba menggunakan layout linear layout. Linear layoutnya saya buat match parent, height-nya saya buat wrap content seperti ini. Nah, kemudian yang ini baru saya letakkan di dalam linear layout. Oke, seperti ini. Jadi scroll view-nya hanya berpacu pada satu view. Di sini adalah saya bungkus menggunakan linear layout. Di dalam linear layout-nya baru banyak-banyak view-nya. Oke, nah kemudian saya akan coba masukkan ini text view-nya ini saya pindahkan ke dalam linear layout seperti ini ya. Oke, kemudian ini ada text view sebagai TV title. Kemudian scroll view ini sebetulnya below-nya adalah tepat di bawah TV title, makanya ini harus kita rubah kembali jadi TV title. Kemudian untuk linear layout-nya ini kenapa belum fix, karena kita harus menambahkan sebuah orientation susunannya berdasarkan vertikal. Oke, kemudian untuk yang bagian text view ini karena kita menggunakan linear layout, maka tidak perlu lagi yang namanya layout below, kita hapus saja. Yang ini juga harusnya tidak ada yang namanya layout below. Oke, ini udah sesuai ya. Nah, sehingga bisa tampak di layar seperti ini. Kalau kita cek, ini ada scrollnya. Jadi kalau kita scroll, dia berpindah dari atas ke bawah, ini kelihatan ya. Oke, jadi mulai scrollnya adalah dari subtitle. Jadi subtitle ini ikut menjadi satu kesatuan dengan view tepat di bawahnya adalah artikel. Kalau kita scroll, dia ikut scroll. Tapi yang TV title-nya tetap di posisinya.
Oke. Kalaupun ada view lagi yang mau kita tambahkan di dalam scroll, maka cukup tambahkan saja di dalam nilai layout. Oke, kita akan coba run ke device Android. Kita akan lihat hasilnya. Ini udah nampak ya. Jadi yang kena scroll ini adalah mulai dari TV subtitle ini sudah bisa ikut scroll karena dia tergabung dalam sebuah linear layout ya, dan linear layoutnya sudah diberi scroll view. Oke, seperti itu. Jadi mungkin cukup materi dari saya mengenai teks yang bisa di scroll dengan bantuan scroll view dan juga multiple view yang bisa di scroll. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.